在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Formasi di sisi timur bersinar dengan intens dan 3 sosok keluar. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh kuil surgawi Guntur. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram dan dengan cepat keluar dari deretan transfer. Salah satu dari mereka bahkan melihat kembali ke formasi dengan ketakutan di matanya. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat yang sama, bau darah yang kuat datang dari susunan transfer timur. Arai transfer menyala dan hanya 1 orang yang keluar. Tidak perlu menunggu, aku telah membunuh 107 orang yang tersisa. Suara ini dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk, dan setelah itu menyatu dengan aroma darah, itu membuat semua orang merasakan desakan niat membunuh. Tatapan bergerak seperti kilat menuju transfer timur Arai. Sosok di dalam Arai transfer secara bertahap menjadi lebih jelas, mengungkapkan orang tersebut. Itu adalah sosok kurus dari seseorang yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah putih, tapi dia tidak memberikan perasaan elegan dan malah mengeluarkan aura dingin. Matanya menunjukkan arogansi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Arai transfer berkedip saat orang itu keluar. Saat dia melakukannya, aroma darah menjadi lebih kuat dan menyebar ke udara. Sekelompok sampah. Suara pria itu tenang, tetapi ketika dia berbicara, seolah-olah Guntur telah meledak. Semua pembudidaya di sini adalah elit dari sistem bintang Alheaven. Setelah mereka mendengar apa yang dia katakan, semua pandangan mereka ke arahnya berubah menjadi bermusuhan. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia menarik pandangannya. Pria ini memiliki level kultivasi yang sama dengannya, keduanya berada di tahap awal Nirvana Skrial. Namun, Wang Lin punya perasaan aneh tentang pria ini. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tepat saat dia berpikir, mata pria berjubah putih itu berbinar saat dia melihat melalui kerumunan dan mengunci ke arah Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, dia menjilat bibirnya dan menunjukkan senyum muram pada Wang Lin. Wang Lin dengan tenang melihat ke belakang. Tatapan mereka seolah menembus kerumunan dan bertabrakan satu sama lain. Meski tatapan mereka ilusi, sebenarnya mereka mengandung indera mereka. Seolah-olah 2 pedang tajam bersilangan satu sama lain, dan itu terjadi dalam sekejap. Keduanya segera menarik pandangan mereka. Mata pria berjubah putih itu berbinar dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Ketika indera mereka bersilangan, tidak hanya dia tidak dapat menekan Wang Lin, dia memiliki perasaan bahwa perasaan akan tertusuk. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menarik pandangannya. Meskipun tingkat kultivasi orang lain sama dengan Nirvana Skrial tahap awal, ada kekuatan aneh di dalam akal orang itu. Tidak banyak orang yang dapat mendeteksi kontak yang mereka buat, hanya 4 orang. Salah satunya dari domain utara. Dia setengah baya dan wajahnya pucat. Hal yang paling aneh tentang dia adalah tangan kanannya. Dia memiliki 6 jari, bukan 5, jari lain bercabang dari ibu jarinya. Orang kedua juga berasal dari domain utara. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan kepala yang sangat besar yang terlihat sangat tidak rata. Namun, ada ruang kosong setinggi 30 kaki di sekitarnya yang jelas tidak ada yang mau mendekatinya. Anak laki-laki ini menunjukkan senyuman bodoh. Setelah melihat Wang Lin, dia fokus pada pria berjubah putih itu, dan senyumnya yang bodoh semakin meningkat. Orang ketiga yang diperhatikan berasal dari Western Domain. Dia mengenakan kemeja biru dan sangat tampan. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan datang dari dalam matanya. Dia menatap Wang Lin dan diam-diam merenung. Orang terakhir secara alami adalah orang di sebelah Wang Lin, Nangong Han. Tepat pada saat ini, merah menutupi langit dan sejumlah besar awan berkumpul. Awan mengembun di atas semua orang untuk membentuk orang tua. Dia memiliki rambut putih dan mengeluarkan aura surgawi. Ketika dia muncul, Guntur muncul di bawahnya. Seolah-olah dia berdiri di atas Guntur. Saya utusan penyambutan dari kuil surgawi petir. Apakah Anda yang membunuh peserta lain dari domain timur? Setelah lelaki tua itu muncul, aura yang kuat mulai menyebar.
Dari energi asal yang dia keluarkan, terungkap bahwa dia berada di tahap pertengahan nirvana skriya. Dia menatap pria berjubah putih itu dan suaranya dipenuhi dengan keagungan. Itu benar, ekspresi pria berjubah putih itu tenang. Mustahil untuk melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah lelaki tua itu saat dia berteriak, "Siapa namamu dan kamu berasal dari keluarga mana?" Keluarga Su di planet Donglin. Orang dari generasi ini yang dikirim untuk dilatih, Su Ting. Saat pria berjubah putih itu berbicara, dia memandang Wang Lin dengan senyum muram. Setelah dia mengatakan itu, terutama ketika dia menyebutkan keluarga Su planet Donglin, seolah-olah petir meledak di antara para pembudidaya. Beberapa ekspresi kultivator berubah dan mereka tersentak. Beberapa bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mata mereka dipenuhi teror. Mungkin keluarga Xiang adalah keluarga terkuat di planet Donglin, tetapi dalam hal ketenaran, keluarga Su adalah yang paling dikenal. Keluarga Su mewakili pembantaian tanpa akhir. Di setiap generasi, orang yang dikirim oleh keluarga Su untuk dilatih akan memicu pembantaian. Siapapun yang berani memprovokasi mereka pasti planetnya dibantai. Ketenaran keluarga Su bangkit lagi dan lagi dalam badai berdarah ini. Tidak heran orang ini berani menyinggung lebih dari 100 keluarga kultivasi. Orang dari generasi ini dari keluarga Su planet Donglin yang dikirim untuk berlatih. Tampaknya jika ada yang bertemu orang ini selama kompetisi, mereka pasti akan mati. Lupakan saja, keluarga Su di planet Donglin selalu kejam. Jika semuanya terlihat buruk, aku akan menyerah. Semburan obrolan datang dari mana-mana. Keluarga Su terlalu terkenal, dan metode pembunuhan mereka menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Orang tua dari kuil surgawi Guntur mengerutkan kening dan berkata, pertempuran untuk 108 gelar surgawi akan dimulai pada tengah hari 3 hari dari sekarang. Nanti, akan ada orang-orang dari kuil surgawi Guntur yang akan memberi Anda semua token dan mengatur tempat untuk Anda tinggal. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu berhenti sejenak. Matanya menyala dan tatapannya menyapu semua pembudidaya. Apakah Sumu di antara kalian semua? Dia bertanya. Setelah dia mengatakan itu, selain dari pembudidaya domain selatan, pembudidaya dari barat dan utara semuanya menjadi serius. Nama, Sumu, tidak kalah terkenal dari keluarga Su di planet Donglin. Faktanya, banyak dari mereka yang menduga bahwa Sumu berasal dari keluarga Su di planet Donglin. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, "Saya Sumu." Dalam sekejap, selain para pembudidaya dari domain selatan, yang memiliki ekspresi kompleks, tatapan para pembudidaya dari domain barat dan utara semuanya beralih ke arah Wang Lin. Jadi ternyata dia adalah Sumu. Mata kultivator berjari 6 menjadi dingin dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Bahkan senyum bodoh anak laki-laki berkepala besar itu membeku dan menghilang. Kemudian tatapannya tertuju pada Wang Lin dan senyuman itu muncul sekali lagi. Ada juga pemuda yang sangat tampan berbaju biru. Ketika dia mendengar nama, Sumu, dia seperti pedang terhunus saat pandangannya terkunci pada Wang Lin. Sumu, orang yang sepupu Zifeng tidak bisa melupakannya. Niat membunuh muncul di mata pemuda berbaju biru. "Ikutlah denganku, penguasa kuil memanggilmu." Utusan penyambutan itu memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyum ramah yang langka. Tubuhnya berkedip dan dia terbang ke kejauhan. Wang Lin sedikit merenung. Dia tidak melihat tatapan kultivator di sekitarnya saat dia muncul di langit dan berjalan ke depan. Orang tua dari kuil surgawi Guntur tidak terbang setiap dengan cepat. Saat dia bergerak maju, awan di depan mereka terbelah. Wang Lin dengan tenang mengikuti, dan dia bahkan tidak menanyakan satu hal pun di sepanjang jalan. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kekaguman dan dia tersenyum. The Thunder Celestial Temple sangat besar. Tempat itu hanyalah aula luar. Aku akan membawamu ke aula dalam kuil surgawi petir. Wang Lin mengangguk dan melihat ke kejauhan. Saat awan melewatinya, istana yang tampak sangat megah muncul di hadapan Wang Lin. Ada terlalu banyak istana, meskipun mereka tidak dekat satu sama lain tetapi tersebar. Namun, jika seseorang hanya melihat dengan matanya, tidak mungkin untuk melihat di mana istana itu berakhir. Istana kekaisaran manusia tidak bisa dibandingkan dengan ini.
Energi spiritual celestial yang padat memenuhi area tersebut seolah-olah itu adalah alam surgawi. Wang Lin menemukan bahwa istana itu tidak biasa. Faktanya, energi spiritual surgawi yang padat berasal dari istana-istana itu. Kuil surgawi petir memiliki total 1372 ruang utama. Masing-masing dari aula ini secara pribadi diambil dari Thunder Celestial Realm oleh penguasa kuil. Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa bangga. Wang Lin mengangguk dan memuji, kuil surgawi petir memang kuil paling kuat di sistem bintang surga. Pujian semacam ini tidak berbahaya, dan Wang Lin telah lama memahami formalitas setelah 1000 tahun berkultivasi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, prestasi Fellow Su di masa depan pasti tidak akan sedikit. Pasti akan ada tempat di sini untuk fellow kultivator. Wang Lin tersenyum dan mengobrol dengan lelaki tua itu. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa sebagian besar kuil surgawi petir diselimuti lapisan tipis kabut. Hampir setiap tempat di kuil surgawi guntur dipenuhi dengan batasan. Wang Lin bahkan menemukan banyak batasan di jalur yang mereka lalui. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengikuti lelaki tua itu, pembatasan ini saja sudah cukup untuk menghentikannya. Saat mereka terus bergerak maju, mereka akhirnya tiba di tengah kuil surgawi petir. Ada alun-alun besar di sini yang dilapisi dengan batu biru, dan guntur bergerak ke seluruh alun-alun. Alun-alun itu sangat besar, setidaknya lebarnya 10.000 kaki, dan tampak seperti terbentuk oleh guntur. Ketika keduanya mendekat, guntur menjadi mulut besar dan berusaha menelan mereka. Orang tua itu tertawa ketika dia menamparkan tas pegangannya dan sejumlah besar buah merah muncul di tangannya. Dia melemparkan buah itu ke mulut yang mencoba melahapnya. Raungan rendah datang dari guntur di alun-alun. Buahnya menghilang satu persatu dan berubah menjadi cairan yang kemudian diserap oleh guntur. Ini menenangkan guntur dan tidak lagi menghalangi mereka. Buah kenaikan surgawi. Wang Lin melihat buahnya. Apakah sesama penggarap Su menganggap hal ini familiar? Hehe, yang disegel di sini adalah tiruan dari roh guntur yang menjaga alam surgawi petir. Siapapun yang ingin memasuki alam surgawi guntur harus memberinya makan buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar. Jika tidak, binatang itu tidak akan membiarkan siapapun memasuki alam surgawi guntur. Dewa kuil generasi terakhir menggunakan mantra yang kuat dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memisahkan bagian dari binatang guntur itu sehingga bisa menjadi binatang penjaga kuil surgawi petir. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke alun-alun danau guntur dan menarik pandangannya. Di bawah bimbingan orang tua itu, mereka langsung menuju ke sisi timur kuil surgawi petir. Dari jauh, Wang Lin melihat sebuah istana yang jauh lebih besar dari yang lain. Itu seperti binatang raksasa yang terbaring di sana, dan tekanan datang darinya bahkan sebelum dia mendekat. Beberapa kilometer dari aula, lelaki tua itu berhenti dan tersenyum. Rekan kultivator Su, penguasa kuil hanya memanggilmu, jadi aku tidak bisa menemanimu. Jika akan baik-baik saja jika Anda masuk sendiri. Tatapan Wang Lin jatuh ke aula besar beberapa kilometer jauhnya. Dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Senior, terima kasih telah memimpin. Saya bukan senior jenis apapun. Karena fellow kultivator Su dapat dipanggil oleh Lord of the Temple, Anda pasti tidak hanya menjadi ikan kecil di kolam. Ketika saatnya tiba, kita harus saling mengenal lebih baik." Orang tua itu menggelengkan kepalanya sebelum dia minta diri dan pergi. Wang Lin dengan hati-hati menyebarkan akal dan terbang ke depan. Dan ketika dia mendekat, dia melihat seseorang berdiri di luar. Meskipun punggung orang itu menghadap Wang Lin, orang itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Master Flamespark. Wang Lin tidak terkejut. Ketika dia sudah dekat, dia mendarat dan menggenggam tangannya. "Salam Master Senior Thunder Flame. Haruskah saya memanggil Anda Master Demon Sumu atau Wang Lin dari sistem bintang aliansi?" Master Flamespark berbalik dan dengan tenang menatap Wang Lin. Ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia sedikit terkejut. "Penggorengan Nirvana, bagus, sangat bagus." Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak panik ketika identitasnya ditunjukkan dan dengan tenang berkata, "Baik Sumu atau Wang Lin baik-baik saja. Saya yakin senior tidak memanggil saya ke sini hanya untuk menanyakan nama asli saya." Master Flamespark memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman. Ada kilatan kekaguman saat dia tersenyum. "Bagus,
Kamu layak untuk seseorang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Saya tidak peduli apakah Anda Wang Lin atau Sumu. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan perlahan berkata, kekuatan junior sangat sedikit. Bahkan jika saya berpartisipasi, itu tidak akan menjadi masalah. Seorang kultivator Nirvana Skrier seperti Anda berani mengatakan bahwa kekuatan Anda sedikit? Master Flamespak tertawa, tapi ada kilatan dingin di matanya. Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk. Karena senior Master Flamespak sangat menghargai saya, maka saya akan berpartisipasi dalam perang. Wang Lin sudah memutuskan ini sejak lama di dalam hatinya. Karena dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 108 gelar surgawi, dia akan dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran dengan sistem bintang aliansi. Baik, simpan token yang kuberikan padamu dengan aman. Mungkin akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Itu juga bisa dianggap sebagai keberuntungan yang awalnya aku janjikan padamu. Master Flamespak melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin tiba-tiba muncul di depan Wang Lin. Ada kilatan cahaya dan arai transfer muncul. Tinggalkan dengan transfer arai ini. Dalam 3 hari, lelaki tua ini secara pribadi akan menonton pertandingan bersama beberapa temannya. Kakak magang senior Anda, King Sui, juga akan pergi. Dengan itu, Master Flamespak berbalik dan berjalan ke aula. Wang Lin memandang Master Flamespak dan dengan tenang berkata, Senior Master Flamespak, bisakah kamu mengembalikan Thunder Beast Junior? Setelah bagian itu dibuka, secara alami aku akan mengembalikannya kepadamu. Sosok Master Flamespak menghilang ke aula. Wang Lin diam-diam merenung sebentar sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah ke susunan transfer. Ketika dia muncul kembali, dia berada di aula luar di sebelah 4 arai transfer. Tidak ada yang tersisa, jelas sekali mereka semua telah dibawa ke tempat mereka akan tinggal. Saat Wang Lin muncul, dia segera berbalik. Ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Dia sangat cantik, seolah-olah dia terbuat dari batu giok, dan dia mengenakan gaun biru pola air. Apakah Senior Sumu? Suaranya tajam dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Wang Lin mengangguk. Junior adalah Chen San dan diperintahkan oleh Lord Messenger untuk menunggu senior. Ini adalah token senior untuk kompetisi celestial ini. Adapun tempat tinggal Anda, informasinya ada di dalam. Ekspresi Chen San penuh hormat saat dia mengeluarkan tanda sebesar tinjunya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Kemudian dia ragu-ragu dan wajahnya memerah dan dia berkata dengan lembut, jika senior membutuhkan tungku kultivasi selama kultivasi, senior dapat memanggil junior dengan token. Kuil Surgawi Petir bersedia menawarkan semua bantuan yang dibutuhkan untuk peserta kompetisi ini. Setelah dia selesai berbicara, wajahnya menjadi lebih merah saat dia membungkuk dan mundur. Sosoknya sangat memikat, dan ketika dia pergi, dia sedikit mengungkapkan pesona di balik gaunnya. Wang Lin mengangkat token itu dan memindainya dengan akal. Benda ini seperti sepotong batu giok. Itu memegang peta sederhana kuil surgawi guntur dan arai transfer tidak aktif. Setelah menemukan kediamannya, Wang Lin langsung menuju ke sana. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Wang Lin berkultivasi dengan mata tertutup untuk menjaga dirinya dalam kondisi puncak. Seluruh kuil surgawi petir menjadi sangat hidup ketika mendekati tengah hari pada hari ketiga. Arai transfer menyala tanpa henti saat sekelompok pembudidaya tiba. Ada banyak sekali penonton untuk kompetisi gelar surgawi ini. Pertama adalah pembudidaya keluarga kultivasi dari planet utama setiap domain. Mereka hanya memiliki kualifikasi untuk menonton dari tepi luar. Maka itu adalah keluarga kultivasi yang berada di atas keluarga di planet utama tetapi di bawah keluarga seperti Yao. Mereka adalah keluarga seperti keluarga Sengong dan keluarga Zan. Setelah mereka adalah 4 keluarga besar dengan warisan dari alam surgawi. Terakhir adalah anggota keluarga dari 2 keluarga kultivasi dari zaman kuno yang menjadi tuan rumah kompetisi ini bersama dengan kuil surgawi petir. Meski jumlah pembudidaya yang melihat lomba ini relatif sedikit, masih ada puluhan ribu. Kuil surgawi guntur telah mengatur banyak platform terapung, sehingga para pembudidaya memiliki tempat untuk duduk. Medan perang untuk gelar surgawi ditentukan berada di alun-alun Danau Guntur selebar 10.000 kaki.
Di luar alun-alun, ada lebih dari 10 pilar putih yang memancarkan gelombang energi spiritual surgawi. Master Flamespak sedang duduk di atas sajadah di atas salah satu pilar putih. Di sampingnya duduk Celestial Lord King Sui. Matanya terpejam seolah-olah dia tidak tertarik pada semua ini. Karena semakin banyak kultivator yang datang untuk mengamati muncul, leluhur keluarga Xiang muncul. Dia menggenggam tangannya di Master Flamespak dan duduk di sajadah di sebelah Master Flamespak. Saat keduanya berbicara, pria bernama Gongsun muncul dengan pakaian hitam dan duduk. Tak lama setelah itu, keluarga Yao dan 3 keluarga lainnya dengan warisan dari alam surgawi tiba. Orang dari keluarga Yao adalah Dewa Darah. Dia tiba dengan monster tua dari 3 keluarga lainnya dan duduk di sajadah. Mereka bahkan tidak melihat King Sui. Tak lama setelah itu, berbagai leluhur dari keluarga kultivasi yang berbeda semuanya tiba dan duduk. Saat tengah hari tiba, mata Master Flamespak berbinar. Dia dengan tenang berkata, pertempuran gelar surgawi sistem bintang Alheaven 108 dimulai. Suaranya berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di seluruh kuil surgawi guntur. Arai transfer yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Dewa Darah mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan menakutkan. Dia mendengus dingin saat dia menarik pandangannya. Ekspresinya suram. Selain Dewa Darah, ada tatapan lain dari kerumunan di luar yang mendarat di Wang Lin. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya saat dia diam-diam menatap Wang Lin di langit. Dia menghela nafas dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Sejak dia kembali dari Thunder Celestial Realm, sosok Wang Lin tetap ada di hatinya. Dia tidak bisa menyingkirkan sosoknya, dan ketika dia mendengar Wang Lin diburu oleh keluarga Yao, hatinya bergetar, tetapi dia tidak punya cara untuk membantu. Setiap hari, dia tidak berminat untuk berkultivasi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Wang Lin telah melarikan diri, dia sangat bahagia. Namun, ada rasa pahit yang kental di balik kegembiraan itu. Aku khawatir dia sudah melupakan namaku. Si Zifeng sangat cantik, dan dia memahami ini dengan sangat baik. Banyak elit dari berbagai keluarga kultivasi telah mengungkapkan cinta mereka padanya. Bahkan di dalam keluarganya sendiri, sepupunya yang luar biasa, si Zimo, juga mengungkapkan kekagumannya. Namun, dia sangat acuh tak acuh terhadap semua ini dan bahkan tidak pernah mempertimbangkan kultivasi pasangan. Mimpinya adalah menjadi seperti leluhurnya, menjadi seorang kultivator wanita dengan kultivasi yang dapat menembus surga. Namun, semua ini berubah saat dia bertemu Wang Lin. Bahkan dia sendiri bingung. Namun, kejutan yang diterima hatinya ketika Wang Lin memimpin ratusan pembudidaya yang bertanggung jawab ke dalam susunan transfer kuil surgawi guntur adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Awalnya, si Zifeng berpikir waktu akan membuatnya melupakan segalanya. Dia menatap sosok yang dia ingin kenali namun sangat asing. Tidak jauh dari si Zifeng duduk seorang wanita tua. Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk duduk di sajadah, tapi dia adalah leluhur keluarga Si. Dia mengerutkan kening saat dia melihat si Zifeng dan menghela nafas. Hubungan nahas. Wang Lin berada di udara dan sangat tenang sambil menatap para pembudidaya dari sistem bintang Alheaven. Secara khusus, dia melihat orang-orang yang sedang berdoa. Masing-masing memiliki tingkat budidaya tidak lebih rendah dari leluhur darah, dan banyak dari mereka jauh melebihi leluhur darah. Ketika semua 325 arai transfer muncul, semua peserta mengungkapkan diri. Master Flamespak dengan tenang berkata, kompetisi ini dibagi menjadi 3 percobaan, 6 jalur, dan 1 jalur menuju surga. 3 cobaan langit, bumi, dan manusia akan menguji kultivasi seseorang. Kekosongan 6 jalur misterius adalah siklus Dao. 3 ujian dan 6 jalan akan memilih 108 gelar surgawi. Kemudian mereka akan memasuki pertarungan hidup dan mati dalam satu baris menuju surga. 36 dengan pembunuhan terbanyak akan diberi gelar surgawi. Mereka juga akan memiliki nama yang tersisa di batu penganugerahan surgawi. Setelah dia selesai berbicara, itu memicu gelombang besar di daerah tersebut. Bahkan orang-orang di sajadah pun kaget. Tatapan mereka semua terkunci pada Master Flamespak. Bahkan leluhur keluarga Xiang dan pria berpakaian hitam bernama Gongun terkejut, dan mereka melihat Master Flamespak. Bahkan mata Dewa Surgawi King Sui membelalak. Matanya sangat dingin saat dia berkata,
Apakah itu batu penganugerahan surgawi yang ditinggalkan oleh benda langit kuno? Suara Master Flamespak tenang saat dia perlahan berkata, memang batu itu. Mata lelaki tua itu sedikit menggelap dan dia berkata, rumor mengatakan bahwa batu ini adalah peninggalan dari alam surgawi kuno. Jika seseorang dapat meninggalkan namanya di atasnya, jiwa mereka dapat langsung pergi ke alam surgawi kuno yang dikabarkan telah lenyap. Aku tidak menyangka batu pemberian surgawi ada di kuil surgawi petir. Pria parubaya bernama Gongsun membuka dan menutup matanya. Setiap kali matanya terbuka, cahaya akan bersinar, dan dia dengan tenang berkata, meskipun alam surgawi kuno telah menghilang, rumor tertinggal mengatakan bahwa bertahun-tahun yang tak terhitung dari sekarang, alam surgawi kuno akan terbuka kembali. Ketika itu terjadi, hanya orang-orang yang namanya tertinggal di batu pemberian surgawi yang diizinkan pergi. Meski ini hanya rumor, itu satu-satunya petunjuk yang tersisa. Lingkungannya benar-benar sunyi. Selain dari beberapa orang terpilih, hampir tidak ada yang tahu apa batu penganugerahan surgawi itu. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua bernama Siang, mereka semua langsung mengerti pentingnya batu ini. Namun, ada banyak pembudidaya yang tidak tahu apa itu alam surgawi kuno. Mereka semua memandang leluhur keluarga mereka. Master Flamespak dengan tenang berkata, batu penganugerahan surgawi hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya ketika guntur alam surgawi runtuh. Kuil surgawi petir saya tidak mendapatkannya, jadi tidak perlu memikirkan masalah ini. Saat senior itu menangkap binatang bulan, dia menemukanku dan memberiku sepotong sebesar kepalan tanganku. Setelah dia mengatakan ini, semua monster tua di atas sajadah terdiam dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. 3 pencobaan surga, bumi, dan manusia. Ujian pertama adalah manusia. Jika Anda dapat menahan 10 napas waktu, maka Anda lulus. Russell, masuki danau guntur. Suara Master Thunderspark menyebar ke seluruh area dan sinar lampu hijau mendekat. Lampu hijau berubah menjadi pria parubaya berjubah hijau di hadapan semua orang. Orang ini menangkupkan tangannya pada semua orang dan berkata, seperti yang diperintahkan penguasa kuil. Saat dia berbicara, dia turun menuju alun-alun. Dia berdiri di atas alun-alun dengan tangan di belakang punggungnya. Ada sedikit kebanggaan pada ekspresi tenangnya. Russell tidak membuang waktu dan tangan kanannya dengan santai menunjuk seorang pembudidaya dari domain utara. Setelah pembudidaya ditunjuk, dia ragu-ragu sejenak, tetapi keraguan-raguan itulah yang menyebabkan Russell mendengus dingin dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Sebuah tangan besar muncul dan bergegas keluar begitu cepat sehingga bahkan para pembudidaya di sekitarnya bisa merasakan angin. Tangan besar itu bergerak secepat kilat dan menangkap pembudidaya dalam sekejap. Ini tanpa ampun menyeret pembudidaya ke bawah dan melemparkan pembudidaya itu ke samping. Ekspresi pembudidaya segera menjadi pucat. Dia hanya berada di tahap ilusori yin, dan setelah digenggam oleh tangan besar itu, dia merasa seolah-olah es telah memasuki tubuhnya dan memperkuat energi asalnya. Begitu dia mendarat, dia langsung duduk dalam posisi lotus. Russell mengungkapkan ketidaksabarannya. Dia tidak menganggap apa yang disebut kompetisi gelar surgawi ini layak untuk masanya. Jika bukan karena fakta bahwa penguasa kuil telah memintanya secara pribadi, yang berarti dia tidak bisa menolak, dia tidak akan datang untuk menjadi hakim untuk persidangan pertama. Selain itu, ada alasan lain mengapa dia menjadi hakim pada persidangan ini. Setelah menyeret pembudidaya, ketidaksabaran di matanya menjadi lebih kuat. Perasaan Russell sangat aneh dan bisa berubah bentuk. Ketika itu keluar, raksasa emas segera muncul dan gemuruh keras bergema di kehampaan. Setelah raksasa itu muncul, ia bergegas menuju pembudidaya yang duduk di sana. Itu sangat cepat dan mendekati pembudidaya hanya dalam 3 langkah. Raksasa emas mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke pembudidaya yang duduk di sana. Pukulan ini masih dalam perjalanan ketika wajah kultivator menjadi pucat pasi dan matanya dipenuhi teror. Pakaian dan rambutnya tertiup ke belakang oleh angin yang diciptakan oleh pukulan itu. Mata Wang Lin berbinar seperti obor saat dia menatap pemandangan ini. Saat tinju raksasa emas itu mendarat, tubuh pembudidaya itu bergetar dan dia mengeluarkan darah. Ada kabur ketika jiwa asal kultivator tersingkir. Ketakutan, jiwa asal kultivator dengan cepat mundur. Saat Russell mendengus dingin, raksasa emas itu menarik tinjunya,
mundur beberapa langkah, dan berdiri di samping Russell. Sampah, dengan kultivasi dan kekuatan mentalmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi. Anda tidak memenuhi syarat. Ketidaksabaran di mata Russell menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa menguji orang ini hanya membuang-buang waktunya. Jiwa asal kultivator itu beralih ke tubuhnya. Dia kemudian menatap Russell dengan ekspresi pucat dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun dan membungkuk. Dia dengan sedih kembali ke arai transfer dan dalam sekejap menghilang. Tak lama setelah itu, pembudidaya satu demi satu ditunjuk oleh Russell. Jika mereka bertindak cepat, itu bagus. Jika tidak, mereka akan diseret secara paksa oleh Russell seperti orang pertama dan akan menderita cedera bahkan sebelum tes dimulai. Saat para pembudidaya mendarat satu persatu, kata "sampah" terus-menerus dibuang. Bahkan orang yang memenuhi syarat tidak bisa membantu tetapi disebut sampah oleh Russell. Russell berangsur-angsur menjadi lebih tidak sabar sampai mencapai titik di mana raksasa emas itu akan melayangkan pukulan bahkan sebelum peserta itu mendarat. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari separuh pembudidaya telah diuji dan sekitar 40% di antaranya memenuhi syarat. Pria dengan 6 jari, bocah berkepala besar, dan Nangongsan, yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, semuanya mahir. Hanya ketika mengujinya, ekspresi Russell sedikit melunak dan dia tidak menyebut mereka sampah. "Kamu, turun," Russell menunjuk seseorang di langit. Orang ini adalah Su Ting dari planet Donglin. Matanya berkedip merah dan dia menunjukkan senyum muram. Mata Russell dingin saat tangan kanannya terulur dan tangan besar itu muncul. Itu dibebankan langsung ke Su Ting. Saat tangan tertutup, di tangan Su Ting membentuk segel. Gas hitam mengelilinginya dan membentuk makhluk seperti iblis. Makhluk seperti iblis itu mengaum dan terjerat dengan tangan yang besar. Su Ting mencibir saat dia bergegas keluar. Dia tidak pergi ke alun-alun hanya untuk diuji. Dan saat dia bergegas keluar, dia menyatukan tangannya dan kemudian memisahkannya. Gas hitam keluar dari tangannya dan membentuk tombak hitam. Kilatan dingin melintas di mata Russell dan kemudian raksasa emas itu bergegas keluar menuju Su Ting. Su Ting berbalik dan menyerah menuju Russell. Sebagai gantinya, dia tiba di sebelah raksasa emas dengan satu langkah dan tombaknya tertusuk. Raksasa emas mengayunkan tinjunya. Namun, saat tombak hitam itu hendak bertabrakan dengan tinjunya, tombak itu tiba-tiba berputar. Apa yang sebelumnya kepala tombak dengan cepat berubah menjadi ular hitam aneh dengan tubuh ramping. Setelah dia membuka mulutnya, panjangnya menjadi puluhan kaki. Pemandangan ini terlalu keluar dari tempatnya dan itu membuat para pembudidaya di sekitarnya sangat serius. Mulut ular itu terbuka dan langsung melahap raksasa emas itu. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Mantra surgawi keluarga Su, Snake Dever. Orang tua bernama Siang mengangguk dan matanya dipenuhi kekaguman. Tidak buruk, Su Ting ini sepertinya yang terkuat dari semua peserta. Salah satu pria tua itu mengangguk dan tertawa. Tidak hanya mereka, tetapi para pembudidaya di sekitarnya semua telah belajar tentang mantra surgawi ini dari leluhur mereka. Salah satu dari 4 mantra hebat keluarga Su dari planet Donglin, Snake Dever. Ini mantra yang sangat misterius, jadi kalian semua harus waspada. Mantra ini disebut Snake Dever. Jika seseorang bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, maka mereka seringkali dapat langsung melahap musuh dan menyamarkan kekuatan mereka untuk Anda sendiri. Dewa Surgawi King Sui tenang. Dia dengan dingin menatap Su Ting tetapi tidak berbicara.